Biar jangan ketinggalan notifikasi. Supaya apa? Aku hanya ingin memastikan dia masih ada apa enggak. Cucunya. Kalau ngebahas soal pembahasan kuning, ini sangat menarik sekali nih teman-teman. Duduk. Boleh saya duduk? Duduk. Sana aja. Sini. Begitu. Duduk sini. Ini seru nih pembahasannya nih. Jadi kalau tadi kita modenya mode serius, ya. Sekarang kita modenya itu mode goblok. Dari mana? Biasalah. Dia terpanggil karena Saya disebut-sebut di bahasa situ kuning. tadi ya. Terus Jangan mendengar- alih mundur dikit, ya. gitu. Ah. Angkat kaki aja nggak apa-apa. Bocor Siapa tuh? halus, bocor halus. Waduh. Terus lanjut. Ya. Nah, saya kan di situ lagi minum, lagi makan khas restoran tepi kali ceritanya. Terus Enggak, ini makanan yang berbayar apa yang gratis? yang berbayar lah. Masih bayar, Bang? Yang berbayar. Berbayar itu ada yang gratis. Oh, ada yang soalnya. gratis. Ya kan saya YouTuber lah. YouTuber masa mau yang gratis terus. Duit. Memangnya teroris. Nggak yakin saya. Ya, jadi pas saya makan di situ kedengaran yang ngomong Mbah Sengkuning. Wah, langsung saya lari ke sini. Alarmnya langsung Langsung saya lari ke sini. Enggak, karena Cucunya memang ya? karena sebetulnya satu-satunya YouTuber Iya. ya yang punya chemistry sama Mbak Sengkuning cuma dia. Kontennya tiap hari itu mulu. Cinta banget dia sama si Amin Rais. Bukan. Saya itu ya emang sih orang bilang saya tuh cucunya ya. Orang biasa kebanyakan cucunya. Mirip ya. Cuma lebih kepada mengingatin sih sebenarnya saya mengingati kepada aki-aki yang bau tanah itu sebenarnya. Bener, karena dengan sisa umurnya yang sebentar lagi akan mati ya. Bener, itu serius ini. Sebentar lagi gugur. Karena nanti ya kan kita nggak tahu kenapa harus pakai kata-kata gugur. Iya. Ya. Karena kemungkinan 50 tahun lagi dia akan menjadi pahlawan nasional. Oke. Siapa yang ngangkat? Hah? Yang ngangkat siapa? Yang ngangkat memang presiden, kan begitu, ya kan. Cuman nggak tahu nanti presiden itu setuju apa enggak. Ya, dan kembali lagi ya Pong ya tadi dengan sisa umurnya yang sebentar lagi itu bukan dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Sangat disayangkan ya. Iya, sangat sekali. Dia itu tidak memberi contoh yang baik kepada cucu-cucunya, ya kan? Seharusnya dia itu dengan sisa umur yang segitu tuh memberikan toladan kepada kita semua lah. Kan katanya dia tokoh agama. Coba. Paling enggak kalau emang nggak bisa ngasih warisan, ngasih teladan aja. Kalau ngasih warisan jauh lah, jauh. Sedangkan dia kan makannya juga di konten YouTube. Wah, ini dalam nih. Betul, itu kenyataan. Yang dibahas di konten-kontennya itu mayoritas atau sebagian besar itu menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi. Nah, intinya Pak Jokowi lah yang memberi Amin Rais makan. Refli Harun juga. Refli Harun. Sentana TV. Sentana TV. Bali EG Academy. Nah, Jadi sebetulnya mereka itu cari makan, ya mereka itu dikasih makan sama Pak Jokowi kan. betul. Gitu. Siram apa beras gitu. Nah, kalau berbicara soal Refli Harun beda lagi nih, Pung. Wih, Kemarin Refli Harun ini kan sangat ngotot sekali mengajak teroris ini ngonten. Ya kan? Waktu dipanggil oleh itu tuh apa namanya reformasi kepolisian itu. Nah, percepatan reformasi kepolisian itu ya kan. Seharusnya kan yang diajak itu Faisal Assegaf, ya kan? Faisal Assegaf tuh kecewa. Yang diajak tuh malah teroris. Nah, itu intinya dia tuh hanya mau bikin konten. Ya. Betul Pung kayak gitu. Jadi sudah kebacalah niat-niat orang-orang ini hanya demi konten semata. Cuan. Tapi kan Mbah ini kan termasuk kreatif dong ya. Ya, kreatif Di ya. umurnya yang tua. Masih produktif. gitu produktif. loh. Itu kan contoh juga. Gimana Bung? Menurut lo Bung? Produktif memang. Produktif ya. Begitu. Tapi negatif. Iya.
produktif tapi negatif. Seharusnya produktif tapi positif ya. Betul. Parah ya. Makanya Nggak tahu juga ya, dia itu terpaksa main YouTube karena apa? Ya karena dia perlu menghidupi juga anak-anak dan cucu-cucu. tapi pun katanya anak-anaknya itu udah pada sukses, Bung. Bahkan sempat dipromosikan untuk menjadi bagian dari kabinet Prabowo Gibran. Gimana tuh menurut Opung? Katanya anaknya tuh pinter-pinter. Bahkan pinter dibanding Sekolah ke luar Mas Gibran. negeri. Yang ngomong dia kan? Iya. Kutanya dulu sama kalian, percaya nggak kalian? Enggak. Sedangkan kita nggak percaya, apalagi Bapak Prabowo. Apa yang baru-baru ini anaknya yang diserang dibilang mau di ini. Oh, Ya. iya, katanya diancam pembunuhan sama Pak Jokowi. Yang mobilnya sekarang diikutin. begini katanya mobilnya diikutin kan Betul. begitu. Iya. Ya kan? Sekarang begini, anaknya diburu sama penguasa, emang sepenting apa dia? Kecuali dia politisi ternama, Betul. orang kaya, konglomerat. Masih wajar Ya. kan? Anaknya dikejar-kejar kan begitu. Kulihat pun juga mobilnya pun juga memang Alphard tapi Ya. second. Bukan Velfire. Iya, tapi dia tokoh terkenal, Pung. Terkenal tapi nggak terkaya. Julukannya itu loh, Pung. Tokoh Sengkuni Indonesia. Tapi jujur aja Iya. bilang, ya kan? Kata-kata Sengkuni ini kan yang tahu kan orang Jawa, Iya. ya kan? Di antara kita, ya ini Batak, Ya. Riau, di Jawa. Jawa. Kita tanya dulu sama dia, tanggung jawab dulu. Ya. Apa arti Sengkuni? Sengkuni itu lakon wayang, Bu. Yang jahat lah ibaratnya. Yang jahat ya. Gitu aja. Antagonis ya. Iya. Sejahat apa dia sehingga Suka mengadu domba seperti itu ya, sehingga Bang. si Amin Rais ini dikonotasikan sebagai Sengkuni. Saya Jawanya bukan Jawa tulen, Bu. Yang penting Jawa. Jawa. aja. Iya. Tapi intinya itu Sengkuni itu kayak ceritanya itu lakon wayang dan dia itu kayak ngerebut kayak pengkhianat atau dalam kekuasaan begitu. Sengkuni. Nah itu. Iya. Ngerebut kekuasaan lah. Udah cocok itu. Itu pantas cocok sekali dengan Amin Rais itu. Dia kan sampai partainya kan Iya. lihat aja hancur kan. Hancur ya. Tapi ada satu ya tokoh wayang yang bisa menggambarkan si Roy Suryo. Apa itu, Pung? Tokoh wayangnya itu Apa tuh? Benol bebek. Wayang mana itu? Wayang di sana di Amerika Serikat. Iya. Bukan Kamboja ya. Bukan. Iya nggak bisa nggak bisa diam kan? Nggak bisa diam. Nah kalau si Rismon itu tokoh pewayangan dari Jepang. Siapa? Dorae. Aku ingin sekali Doraemon. Beli bambu. Hancur. Kenapa aku bilang kayak gitu? Doraemon itu kan punya kantong ajaib. Betul. Bisa keluarin barang apa aja kan begitu kan. Iya. Rismon ini kan begitu, ya kan bisa dia bikin si ijazah apa aja. Diduga. Informasi dari Iya. mana? Ya dari media sosial. Betul. Katanya ijazahnya dipertanyakan, kan begitu. Kalau kita kan informasi kan dari media sosial. Iya, Karena apa? katakannya. Kita terlalu sibuk untuk meneliti. Masih banyak kerjaan kita. Ya, yang produktif tentunya ya. Dan kerjaan positif. kita, ya, dan positif. Ini Kang Jemi ya dalam situasi kerja ya istirahat sebentar dia menyempatkan datang ke sini. menyempatkan datang ke sini. Wah, itu. Karena itu tadi saya mendengar suara yang membahas Mbah Sengkuni. Saya sangat termotivasi sekali untuk membahas Mbah Sengkuni ini. Karena emang udah keterlaluan ya sebagai orang tua ya. Nggak pantas sama sekali sebenarnya. Cuma ya itu tadi seperti yang Opung bilang tadi, mungkin dia menghasilkan uang dari konten YouTube-nya untuk ngasih makan anak-anak cucunya, kan begitu. Jadi harap kita Karena mungkin maklumin anak cucunya juga kurang produktif. Iya. Dan jangan lupa, Pung. Jangan lupa, dia itu sedang menghadapi kasus hukumnya sekarang. Jadi beberapa anggota Digugat. Ya, digugat. Berapa secara M? perdata. 24 M. Yang menggugat itu juga nggak punya otak. Kenapa itu? Kenapa? Ya dihitung dulu dong, dia punya nggak kekayaan.
diukur dulu dia punya nggak kekayaan sebanyak itu. Iya. Kalau memang nggak memungkinkan untuk membayar, jangan digugat sebegitu. Kan begitu, ngapain kita gugat 24 miliar? Ya kan, nggak dapat di penjara. Kan begitu. Lebih bagus digugatnya itu katakanlah 2 miliar. 2 miliar. Ada duitnya. Masih ada? Bayar. Kan begitu. Yang penting nggak apa-apa, kecil, yang penting dapat. Daripada gede tapi Daripada gede nggak dapat. Tapi itu dia, gue pernah lihat juga baru-baru ini videonya, nggak tahu ininya ya, tapi ada ke-tweet gitu di TikTok. Kalau dia juga minta donasi ke YouTubernya, subscribernya. Ke subscribernya. Iya. Kabarnya. Masa sih? Coba dicek lagi. Untuk Baru dengar. pengacara. Oh, itu kemarin. Udah lama isu Udah lama itu. Buat Oh, itu pengacara udah kan. kasus juga, dituntut Kasus juga juga berapa M. sama partai juga itu. Iya. Udah lama itu. Iya. Aduh, oh itu. Iya. Dia kalau nggak salah mau nyewa 30 pengacara. Ya, dia bilang. Kan gaya-gayaan itu. Kalau emang nggak ada duitnya udah 3 pengacara aja. Kan begitu. Undang aja Husin Nurdin gratis. 30 pengacara. Oh, Tapi gak repotin orang. Ozinudin juga jual mahal loh sekarang. Juga mahal dia. Benar ya. Yang bikin mahal itu Choco Chips. Ampun deh Choco Chips. Aduh, aku begitu dengar itu jujur gue bilang ngakak aku. Iya. Padahal bukannya bilang apa? Aku mikirnya istilah tompel itu udah paling lucu. Apalagi ditambah Choco Chips. Yang kasihannya nanti, iya kan, konsumen Choco Chips Indonesia. Kan Kasihan. begitu. Iya. Mau beli es krim ada Choco Chipsnya, mau makan wafer ada Choco Choco Chipsnya, Chipsnya. mau makan kue ada Choco Chipsnya. Kan ngeri ngebayangin tompel. Nggak jadi makan. Iya. Yang bangkrut siapa? Toko roti. Toko roti ya bangkrut. Kasihan kan? Iya. Karyawan-karyawannya ya kan kasihan. Gak dapat gaji lagi karena udah bangkrut. Terus Yang ngomong Choco Chips Lucinta Luna loh ya, bukan? Lucinta Luna. Ya kita hanya menggambarkan bagaimana ya masyarakat itu supaya jangan ada Mobil. efek negatif gitu. Iya. Ngapain dia? Prepare katanya. Prepare katanya. Nggak tahu. Dia apa? Ketua umum bukan? Nggak tahu di sini ada sekjennya ya kan? Ketua umum bukan? Bukan. Ketua umum aja masih sampai di sini. Canda Pak Mian. Saya itu ya kalau membahas masalah Husinuddin ini ya, yang paling lucu ya dari Lucinta Luna itu ya. Iya. Itu bener-bener nyata itu dia ngomong belatung. Berani loh. Berani loh. Tapi emang bukan dia. Enggak, yang emang kedua. gitu. Anak STM memang kayak gitu. Kan gitu. Udah tahu gua anak STM. Gua anak STM tahu gua anak STM. Gua enggak tahu kalau gua anak STM. Lu STM anak Ubud ya kan, apa? 21 ya kan? Aduh ya ampun itu Nggak bener-bener. main itu sekolah tuh STM-nya. Saya bahas itu, oh naik itu. Iya, asli kalau masalah Lucinta Luna. Lucu bener itu. Dia Aku lucu, dengan aku cara pikir spontan. begini, ya kan begitu. Kalau STM model kayak gini, gimana cara tawurannya? Oh, sini lu gua potong loh. Maju. Ini gear nih. Ayo maju, ayo. Gua pentung sini maju. Ayo. Jadi kena mental si Tompel sama Lucinta Luna. Asli itu. Kena mental. Soalnya dia secara apa? Secara administrasi negara, ya, secara legalitas dia sudah Sah. gitu loh. Iya, Sudah sah. iya. Untuk Gitu. mengganti kelaminnya. Diakui ya. Sudah diakui. Udah diakui negara. Jadi udah punya legal standing kata si Roy Suryo. Kalau Roy Suryo kan kalau menanyakan seorang tuh mana legal standingnya, apa legal standingnya, Iya. selalu dia ngomong begitu. Sedangkan dia sendiri apa legal standingnya ya kan untuk menyelidiki semua ijazah Pak Jokowi itu. Kalau dibalikin, tapi kan mereka ini kan kurang waras. Maka yang waras ngalah aja lah. Cuman dia yang berani bilang kayak gitu ke orang waras. Iya. Karena gimana ya? Iya. Ya jujur aja gue bilang kadang-kadang ya kan di Indonesia itu kan begitu. Maling teriak maling. Iya. Ya kan? Kurang waras teriak kurang waras.
Kena. Bung, ada yang tidur di sana, Bung. Siapa tidur? Tuh, di kursi itu. Ketua umum. Iya. Oh, biarin aja. Tepar dia. Kasihan kita ya kan, karena ketua umum itu tadi malam itu Iya. bisa dikatakan dia mengeluarkan kerakan-kerakan Fantastik yang itu yang fantastis dan juga out of the box. Ya kan. Itu yang apa? Aduh, tapi keren. Dia setiap orang nyanyi itu selalu joget ya. Semangatnya luar Aktif biasa. ya. Enggak, itu namanya orang tahu diri. Iya. Kan begitu. Di saat orang nyanyi dia kan nggak bisa nyanyi, minimal joget. Ada juga yang nggak nyanyi, nggak joget, tuh nggak tahu diri tuh ya. Itu dibilang sih bukan nggak tahu diri itu. Wah. Udah mau bubar kok, udah mau selesai. Masih Jadi makasih banyak. Ya, pada saat siang hari ini kita bersama dengan Leonardo Sirait, siapa namanya, Air Mamul, Mr. Kelek. Oh, Mr. Kelek. Aduh, ini kena undang-undang ini kalau mengganti nama sembarangan ini. Kalau ketahuan Roy Panci ini bahaya ini. Dia itu baru dilakukan, kan dia pelaku utama Roy Panci dibilangnya. Iya ya. Iya. Nah, tapi kalau Roy Panci itu emang udah ini sih udah kental gitu ya dari Iya. semenjak kasus dia itu. Kasus apa? Terus apa? Iya, yang apa namanya? Yang Dia Menpora kemarin. waktu jadi Menpora itu, Oh. yang 2 kontainer itu. Jadi Anjing. menurutku kecelakaan politik terbesar di Indonesia itu adalah Itu ketika ya? Roy Suryo menjadi Menpora. Kenapa, Bung? Hah? Kenapa? Kualitasnya apa coba? Iya. Ahli telematika menjadi Menpora, nyambungnya di mana? Ahli telematika Iya, kan? juga itu nggak nyambung dengan pendidikannya. Itu Rismon sendiri yang ngomong. Coba. Nggak nyambung. Itu kan waktu mereka musuhan. Iya, waktu mereka musuhan. Sekarang udah dapat Kan begitu. sama-sama. Jadi kalau udah akur, biasanya itu permusuhan chemistry masa ya. lalu itu dilupakan. Dilupakan, ya. Sama kayak Opung Parbelak dengan Fritz Lorboy. Iya. Mesra kali kami kemarin kerja. Baru tahu kita. Baru tahu. Padahal waktu dia itu pendukung Anies ya kan, makan gratis, nggak perlu makan gratis kan gitu. Datang aku kan, muncung kau itulah, lebih panjang muncung daripada isi kepala aku. Ku ceritakan itu sama si Fritz, malu dia. Jumpa kemarin, tapi itulah dia. Sekarang dia sudah jadi termul dia. Ya, Udah termul. Kayak Faisal Asegaf sekarang. Wah, makanya aku bilang Udah termul sejati. Semua akan jadi termul pada akhirnya. Iya. Pada waktunya. Kadang kan ada proses. Kalau nggak salah, ya ini isu terbaru nih. Faisal Asegaf membuat sebuah pernyataan bahwasanya seolah-olah dia memuji Gibran. Iya. Wah, seru. Oh iya, yang tadi malam itu Iya, ada Iya. pernyataan dia mengatakan bahwasanya ya hati-hati ketika para lawan-lawan politik Gibran ya dia ini mendapatkan momentum. Jadi istilahnya ya Gibran itu ya apa namanya dapat penilaian positif dari dia. Bukan main. Bung, tapi ini pertanyaannya Keren, kenapa Bang kok tiba-tiba Faisal, Faisal Asegaf bisa Nah itulah. Jawabannya cuma satu. Bosan. apa nggak Mungkin dapat itu sikapmu. Oke. Benci. Bila ingat mamamu. Iya. Jadi Ada bosan dia sebetulnya. Iya, Jadi bener. bosan dengan kebohongan. berada di Bukan bosan dengan kebohongan. Tapi- Bosan kelamaan di sini nggak dapat apa-apa. Dapat apa? Dapat kentut. Makanya dia keluar. Lama-lama gua gila sendiri di sini pikirnya. betul. Kentut nggak dapat, tai yang Spiritannya ya kan. seru banget ya. Tai itu kan kotoran. Jadi mereka kan selama ini kan memproduksi kotoran. Betul. Kan begitu. Iya. Ya, Seru sekali. udah dapat seru. kentut, dapat tai. Kan
begitu. Iya. Jadi aduh udah ya. Jadi dia mungkin juga udah bosan gitu. Iya. Udahlah. Terus sampai ke nomor rekening para tersangka ini mau diselidiki coba. Dia yang dorong itu kan. Dia yang mendorong Berarti dia itu. sebenarnya tahu Faisal Asegaf nih. Tahu dia itu. Tahu dia. Nggak mungkin dia ngomong begitu. Jadi orang kalau ada dalam satu lingkaran terlanjur berteman, Iya. bersahabat, bahkan menganggap satu dengan lainnya bersaudara, Ya. ya kan? Maka akan terbuka, saling terbuka semuanya. Rahasia apapun juga pasti tahu ini. Dibongkar dulu sama dia. Kan begitu. Nah, Karena udah dekat. karena udah dekat. Nah, begitu dia itu sakit hati, Ya. ya. Kalau keluar tanpa sakit hati, katakanlah dia bisa jaga rahasia. Ya. Tapi karena dia sakit hati, oleh karena ulah satu dua beberapa orang di lingkaran tersebut, keluar dia dari lingkaran tersebut. Ya. Entah dia masuk ke lingkaran yang lain, atau dia menciptakan lingkaran sendiri, atau dia berdiri sendiri, ya. Dia akan berusaha untuk melampiaskan semuanya, bongkar semuanya itu. Ya. Yang penting gua puas. Iya. Asik. Coba ada beberapa informasi penting Ya. ketika Faisal Asegaf keluar daripada lingkaran setan ini. Iya. Ya kan? Apa informasi pertama? Dia berani mengatakan bahwa di belakang ini ada orang besar. Ya. Ada dua Pertama. tokoh yang disebut Ya. tuh. Oke. Orang besar. Yang kedua, dia berani menyebutkan bahwasanya di belakang ada PDIP dan juga Demokrat. Demokrat. Iya. Iya kan? Yang ketiga, dia berani menyatakan bahwasanya penangguhan penahanan Roy Suryo kemarin ada intervensi dari anggota DPR Partai Demokrat. Yang keempat, ya, dia menggambarkan ya bahwasanya Roy Suryo ini dan juga teman-temannya mendapatkan dana. Wow. Bisa dicek. Dari statementnya Ya. itu yang mengatakan cek rekening. Cek. Iya. Oh, jadi mungkin berdasarkan itu ya dia Itu bakalan untuk nanti menyelidiki. keluar lagi tuh ya. Nah, ini akan berkembang terus ini. Iya. Akan berkembang terus. Makanya aku bilang, ya ini siapa ini tinggal ngisi formulir aja Iya. Termul Junior. Makanya tuh petinggi-petinggi Demokrat dan juga PDIP tidak berani menanggapi apa yang dikatakan oleh Faisal Faisal Asegaf. Asegaf. Sampai sekarang nggak ada Ya, klarifikasi. karena nanti kalau dia klarifikasi, yuk kita bongkar-bongkar. Bongkar lagi. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Bongkar pokoknya. Itu dia. Jangan dipendam-pendam. Kalau memang ada unek-unek yang belum tersampaikan, silahkan Bang Faisal. Karena kalau aku bilang dengan senang hati, ya. Faisal Asegaf ini bukan orang sembarangan. Bukan. Ya kan? Nggak orang sembarangan dia. Makanya aku Dan yakin dia udah tahu resikonya dong. tahu resiko. Udah lah, udah Dan dipersiapkan. aku yakin dia ini bukan tong kosong nyari bunyinya, itu otak kosong banyak bicara. Bukan kaleng-kaleng ya. Berkaleng-kaleng ya. Makanya kita yang diuntungkan siapa dengan terbongkarnya kedok teroris ini? Kita yang diuntungkan. Kita mendapatkan lebih banyak informasi dari Bang Faisal Asegaf ini, teman-teman. Oke. Oh, artinya ini teman-teman, kebaikan itu udah mulai muncul ya. Nama baik itu, orang-orang baik itu udah mulai sadar juga. Nah, teman-teman ini. berhubung ini udah azan, kita menghormati, ya, karena kita juga mau sholat. Ya. Jadi kita sudahi sampai di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. NKRI. Harga mati.